Di sepanjang pesisir pantai selatan Jawa, ombak yang menghantam karang tak hanya membawa suara alam, namun juga membawa bisikan legenda. Sebuah legenda tentang seorang ratu yang kekuasaannya tak tertandingi. Sosok yang dipuja, ditakuti, dan diyakini masih hidup hingga sekarang. Dialah Nyi Roro Kidul. Sebelum lanjut jangan lupa Di sepanjang pesisir pantai selatan Jawa, ombak yang menghantam karang tak hanya membawa suara alam, namun juga membawa bisikan legenda. Sebuah legenda tentang seorang ratu yang kekuasaannya tak tertandingi. Sosok yang dipuja, ditakuti, dan diyakini masih hidup hingga sekarang. Dialah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Nama Nyi Roro Kidul muncul dalam berbagai babat kuno. Salah satu versi paling terkenal menyebutkan asal-usulnya dari seorang putri kerajaan, Putri Kandita, dari kerajaan Pajajaran. Ia dikutuk oleh seorang selir cemburu, hingga seluruh tubuhnya dipenuhi penyakit. Diusir dari istana, Kandita berjalan menuju laut, dan di sanalah ia disucikan oleh ombak. Penyakitnya hilang, dan ia berubah menjadi makhluk agung, menjadi penguasa Laut Selatan. Banyak babat Jawa menyebutkan hubungan antara raja-raja Mataram dengan Ratu Laut Selatan, Sunan Kalijaga, Panembahan Senopati, hingga Sultan Agung. Dipercaya pernah melakukan tapa dan berkomunikasi dengan Nyi Roro Kidul. Konon, perjanjian spiritual terjalin. Ratu Kidul menjaga keturunan Mataram, dan sebagai gantinya, raja-raja harus menghormati kekuasaannya. Pantai selatan identik dengan satu pantangan, jangan memakai warna hijau. Masyarakat percaya, warna itu adalah warna kerajaan Ratu Kidul. Jika seseorang memakai hijau dan terkena ombak besar, mereka dipercaya sedang dipanggil untuk menjadi prajurit kerajaan laut. Hingga hari ini, berbagai upacara masih dilakukan sebagai bentuk penghormatan. Mulai dari labuhan di Yogyakarta dan Surakarta, hingga sesaji di pantai-pantai selatan seperti Parangtritis, Pelabuhan Ratu, dan Karanghau. Sesaji berupa bunga, kain batik, dupa, hingga sesajen laut dilepaskan sebagai simbol penghormatan kepada sang ratu. Ada ratusan kisah, kesaksian tentang perjumpaan dengan Nyi Roro Kidul, tapi 3 diantaranya paling terkenal. 1. Kisah Hotel Samudra Beach, kamar 308. Banyak tamu mengaku mencium bau melati dan melihat wanita bergaun hijau duduk di tepi ranjang. Kedua, nelayan yang hilang dan kembali. Seorang nelayan Parangtritis hilang terseret ombak. Beberapa hari kemudian, ia ditemukan hidup, mengaku diizinkan pulang setelah menghadap Ratu Laut. Dan yang ketiga, pengendara kuda di Parangtritis. Seorang wisatawan melihat wanita cantik menaiki kuda putih menuju laut, lalu menghilang dalam gelombang tanpa meninggalkan jejak. Di desa sekitar pantai selatan, sering muncul orang yang tiba-tiba kaya. Mereka memiliki rumah besar, kendaraan baru, dan usaha yang berkembang cepat. Namun, beberapa bulan kemudian, salah satu anggota keluarga mereka meninggal dengan cara tidak wajar, terseret ombak hilang di laut, atau kecelakaan misterius. Warga meyakini itu adalah hasil dari pesugihan janji. Kekayaan cepat dibayar dengan nyawa. Siapapun yang pernah melakukan pesugihan, pantai selatan harus mematuhi pantangan, tidak menjelekkan Laut Selatan, tidak memamerkan kekayaan berlebihan, tidak memutus perjanjian, tidak kembali ke pantai saat bulan purnama sebelum memenuhi janji. Pantangan dilanggar, maka nyawa taruhannya. Legenda menyebutkan bahwa jauh di bawah ombak berdiri sebuah istana megah. Pilar-pilar kristal laut, taman dengan ikan bercahaya, dan prajurit makhluk air. Meski tak pernah dibuktikan secara ilmiah, banyak spiritualis mengaku pernah sampai ke sana lewat mimpi atau meditasi. Dalam kepercayaan Jawa, Nyi Roro Kidul bukan sekedar legenda. Ia adalah penjaga keseimbangan, penguasa arah selatan, pengatur badai, penjaga garis pantai. Ia dihormati, bukan ditakuti. Pantai selatan bukan sekedar tempat wisata, ia juga tempat sakral bagi sebagian orang Jawa. Maka selalu hormati tempat itu. Jangan sombong, jangan menantang, dan selalu jaga sikap. Legenda Nyi Roro Kidul tidak sekadar cerita, ia adalah bagian dari budaya, simbol kekuatan, dan penjaga alam. Hingga hari ini,
namanya tetap hidup di pantai, di tradisi, di ritual, dan di hati masyarakat Jawa. Apakah Nyi Roro Kidul benar-benar ada? Itu adalah pertanyaan yang hanya alam yang bisa menjawab. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar kau tak ketinggalan kisah menarik selanjutnya.